Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Abdullah Sidik, NIM terakhir 160, dan saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan diskusi dari kelompok kami tentang sistem pemantauan publik. Langsung saja, pengertian sistem pemantauan publik. Sistem pemantauan publik itu sebuah perbandingan antara kinerja dengan target. Dalam sistem pemantauan publik itu terdapat berbagai kemungkinan dari hasil tersebut, yaitu berhasil, gagal, atau variasi antara keduanya. Selanjutnya, pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan kebijakan dan prosedur yang digunakan secara langsung, dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang tepat serta menjamin ditaatinya atau dipatuhinya kebijakan dan peraturan. Di sini juga ada tujuan dari sistem pemantauan publik. Ada 3. Yang pertama itu tujuan organisasi publik yang ditetapkan akan dapat tercapai. Yang kedua, laporan keuangan yang dihasilkan organisasi publik dapat dipercaya. Yang ketiga, kegiatan organisasi publik sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Ada juga prinsip-prinsip sistem pemantauan publik, ada 8. Yang pertama, objektif dan profesional. Yang kedua, transparan. Yang ketiga, partisipatif. Yang keempat, akuntabel. Yang kelima, tepat waktu. Yang keenam, berkesinambungan. Yang ketujuh, berbasis indikator kerja. Yang 8, berjenjang. Untuk yang pertama, objektif dan profesional. Dalam hal ini, monitoring dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat. Bertujuan untuk menghasilkan penilaian secara objektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan organisasi. Untuk yang kedua, transparan. Dalam hal ini, monitoring dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara luas. Partisipatif. Arti dari partisipatif itu dalam monitoring dilakukan oleh semua pelaku program tersebut. Untuk yang keempat, akuntabel. Akuntabel itu artinya itu dapat dipertanggungjawabkan, yaitu hasil dari monitoring tersebut. Yang kelima, tepat waktu. Tepat waktu itu dilaksanakan monitoring sesuai waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keenam, berkesinambungan. Berkesinambungan itu artinya dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurna kebijakan. Yang ketujuh, berbasis indikator kerja. Artinya itu monitoring harus berdasarkan kriteria atau indikator kerja. Yang terakhir, yang ke-8, berjenjang. Berjenjang artinya monitoring sesuai dengan tingkat dan kedudukan seseorang. Untuk selanjutnya, urgensi dan manfaat sistem pemantauan publik ada 4. Yang pertama, memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan program organisasi. Yang kedua, melakukan sinkronisasi berbagai kebijakan dan program. Yang ketiga, meningkatkan keterbukaan. Yang keempat, pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan kebijakan dan program juga meningkatkan studi kebijakan bagi para akademisi dan peneliti. Selanjutnya, unit pelaksanaan sistem pemantauan publik. Kegiatan monitoring dan evaluasi program suatu organisasi publik yang bersangkutan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program dan mengukur dampak kebijakan dan program. Dalam unit pelaksanaan sistem pemantauan publik, pihak dalam organisasi ditugaskan sebagai koordinator kelompok kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program organisasi. Selain itu, kelompok kerja lainnya dibentuk untuk memantau dampak kebijakan dan program organisasi melalui berbagai pengumpulan data. Hasilnya kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan yang komprehensif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Zaid ingin meneruskan penjelasan dari sebelumnya. Saya ingin menjelaskan tentang pencapaian tujuan dalam sistem pemantauan publik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji
merevaluasi mengefisiensi, mengefektivitas dan dampak suatu kebijakan dalam program organisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Kegiatan ini meliputi satu, lingkungan pengendalian internal dalam organisasi sektor publik yang disiplin dan terstruktur. Yang kedua, mengkaji dan pengelolaan risiko usaha yang merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko usaha. Yang ketiga, aktivitas pengendalian yang merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian pada setiap tingkat struktur organisasi sektor publik. Yang keempat, sistem informasi dan komunikasi yang merupakan suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, memonitoring dan merupakan proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian, termasuk fungsi internal audit pada suatu tingkat dalam struktur organisasi sektor publik. Selanjutnya, lingkungan pengendalian. Dalam lingkungan pengendalian ini mencakup tentang sikap para manajemen dan anggota organisasi publik terhadap pentingnya pengendalian yang ada dalam organisasi tersebut. Sasaran dalam monitoring itu diantaranya monitoring kegiatan perencanaan, program kerja, dan evaluasi. Dalam hal ini bertujuan untuk mencari cara penyusunan rencana program kerja, tingkat keberhasilan pencapaian target program kerja, dan kendala yang dihadapi. Yang kedua ada monitoring kegiatan pendataan, terus monitoring kegiatan pengolah data, monitoring segmentasi, monitoring kegiatan penghimpunan bantuan, monitoring kegiatan penyaluran bantuan, monitoring kegiatan publikasi, dan monitoring kegiatan organisasi penyelenggara program anak asuh. Yang selanjutnya ada penilaian risiko dalam sistem pemantauan publik. Penilaian ini atau penaksiran risiko itu seperti perubahan standar akuntansi, hukum, dan peraturan baru, perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi dan sebagainya. Selanjutnya ada prosedur-prosedur pengendalian. Di sini terdapat 5 prosedur dalam pengendalian. Yang pertama, personal yang kompeten, mutasi tugas, dan cuti wajib. Yang kedua, pelimpahan tanggung jawab. Yang ketiga, pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait. Yang keempat, pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset, dan operasional. Yang kelima, mekanisme evaluasi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya ada siklus pemantauan publik. Dalam siklus pemantauan publik ini terdapat 3 hal, yaitu pengendalian pengolahan informasi seperti pengendalian umum, pengendalian aplikasi, dan sebagainya. Yang kedua ada tinjauan atas kinerja, dan yang ketiga ada pengendalian fisik atas kekayaan. Nah, selanjutnya ada siklus pemantauan publik. Dalam pelaksanaannya, aktivitas pemantauan publik ini terdiri atas mekanisme dan prosedur seperti berikut. Yang pertama seperti pengumpulan data, yang kedua pelaporan, yang ketiga diseminasi, dan yang keempat ada pemanfaatan dan tindak lanjut. Di sini pengumpulan data itu seperti hasil laporan rutin dari organisasi sektor publik, suatu pelaksanaan program kerja. Yang kedua pelaporan itu
pelaporan hasil dari monitoring dan evaluasi program kerja suatu organisasi sektor publik, yang sedangkan diseminasi itu kegiatan yang ditunjukkan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi. Yang keempat itu pemanfaatan dan tindak lanjut. Pemanfaatan dan tindak lanjut ini merupakan tahap yang tidak ada dalam tahapan pemantauan kinerja organisasi. Tergantung dari hasil pemantauannya yang diperlukan pemanfaatan dan tindak lanjut atau tidak. Selanjutnya ada siklus pemantauan publik. Terdapat prinsip-prinsip yang terkandung dalam monitoring dan evaluasi seperti tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Kusmasari, NIM 7211417168. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu teknik pemantauan publik. Terdapat metode atau teknik pemantauan program antara lain. Yang pertama, memperlihatkan dokumen atau catatan-catatan program atau kegiatan proyek. Fungsi dari dokumen atau catatan dalam kegiatan atau proyek tersebut adalah sebagai acuan pelaksana tugas bagi masing-masing pihak yang terlibat, seperti pemberi tugas atau pemilik proyek, pihak swasta, konsultan, ataupun kontraktor. Dan dokumen tersebut dapat berfungsi sebagai pengendali perkembangan kegiatan yang telah berlangsung. Yang kedua yaitu survei formal. Dalam penelitian, survei merupakan suatu cara melakukan pengamatan, di mana indikator mengenai variabel adalah jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan kepada responden, baik secara tertulis maupun lisan. Yang ketiga yaitu survei sampling. Survei sampling artinya kegiatan survei yang menggunakan sampling. Maksudnya tidak semua unit analisis dalam populasi diamati satu persatu, tetapi hanya sebagian saja yang diwakili oleh sampel. Yang keempat yaitu wawancara. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, ataupun fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan cara bertatap muka, ataupun dengan cara tidak langsung melalui telepon, internet, ataupun surat. Yang kelima yaitu observasi langsung. Observasi adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Melalui observasi, penganalisis dapat memperoleh pandangan-pandangan mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, melihat langsung keterkaitan di antara para pembuat keputusan, memahami latar belakang fisik terhadap para pembuat keputusan, serta memahami pengaruh pembuat keputusan terhadap pembuat keputusan lainnya. Selanjutnya yang keenam yaitu diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion atau FGD. FGD digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian sosial. Dalam hal ini juga dilakukan dalam rangka pemantauan publik. Lewat FGD, pemantauan dapat mengetahui alasan, motivasi, argumentasi, atau dasar dari pendapat seseorang atau kelompok. FGD merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang secara teori mudah dijelaskan, tetapi praktiknya membutuhkan keterampilan teknik yang tinggi. Hasil FGD tidak bisa dipakai untuk melakukan generalisasi, karena FGD memang tidak bertujuan menggambarkan representasi suara masyarakat. Yang ketujuh yaitu pemetaan. Pemetaan digunakan untuk pemantauan dalam rangka memantau jalannya program organisasi publik. Pemetaan sosial digunakan sebagai proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu profil dan masalah sosial yang ada di masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu teknik pengendalian sistem pemantauan publik dalam organisasi sektor publik. Yang pertama ada mekanisme komplain atau keluhan. Mekanisme komplain atau keluhan merupakan suatu bagian dari sistem pelayanan publik untuk memfasilitasi, mengakomodasi, dan mengelola
keluhan dari masyarakat atas pelayanan publik yang diterimanya. Melalui mekanisme komplain, keluhan masyarakat bisa dikelola dengan baik dan transparan oleh penyelenggara. Mekanisme komplain juga merupakan sarana partisipasif di mana masyarakat dapat terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua yaitu mekanisme feedback melalui kertas kerja atau laporan kemajuan. Kertas kerja adalah media untuk menjabarkan secara konkret perencanaan yang disusun dalam suatu program kerja, target yang ingin dicapai, dan hasil-hasil yang dapat dicapai serta catatan evaluasinya. Kertas kerja menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja dan sekaligus sebagai instrumen evaluasi kinerja. Kertas kerja memudahkan pimpinan untuk mengetahui pencapaian kinerja atau staf secara menyeluruh dan memudahkan evaluasi secara berkesinambungan terhadap hasil-hasil yang dicapai dan hambatan yang dihadapi oleh pegawai, staf atas pekerjaan yang dibebankan. Selanjutnya yaitu mekanisme feedback melalui laporan satuan pengendali intern. Pembentukan bagian satuan pengawasan internal terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berisi yang pertama, pada setiap BUMN membentuk satuan pengawasan internal yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Yang kedua, atas permintaan tertulis komisaris atau dewan pengawas, direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan internal. Yang ketiga, direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas internal. Kemudian ada kedudukan. Sesuai dengan kedudukannya, bagian SPI independen terhadap bagian dan unit-unit lainnya. Independensi bagian SPI dijamin oleh adanya hal-hal berikut. Yang pertama, adanya tanggung jawab langsung kepada direktur utama. Yang kedua, kewenangan yang jelas bahwa bagian SPI mempunyai akses terhadap seluruh bagian dan unit-unit lainnya, catatan dan dokumentasi, serta sumber daya perusahaan. Yang ketiga, tidak terlibat dalam aktivitas sehari-hari atau tanggung jawab langsung, atau memiliki kewenangan operasional terhadap kegiatan unit kerja yang diaudit oleh bagian SPI. Yang keempat, tidak diberinya tanggung jawab penuh dalam pengembangan suatu sistem baru, kecuali memberikan pendapatnya atas metode dan standar pengendalian dari sistem baru tersebut. Selanjutnya ada fungsi. Bagian SPI menjalankan fungsi-fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan telah memadai dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, merupakan mitra penyempurnaan kegiatan pengelolaan perusahaan, memberikan nilai tambah melalui rekomendasi atas hasil audit yang dilakukannya. Yang ketiga, merupakan konsultan peningkatan penerapan manajemen risiko dan prinsip-prinsip good corporate governance. Selanjutnya ada wewenang. Bagian SPI mempunyai aspek terhadap seluruh dokumen, pencatatan, personil, dan fisik kekayaan perusahaan di seluruh bagian dan unit-unit lainnya untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas auditnya. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab SPI adalah yang pertama, menyusun rencana kerja audit tahunan. Yang kedua, menyusun pedoman, mekanisme kerja SPI, dan prosedur audit yang berbasis resiko. Yang ketiga, melaksanakan rencana kerja tahunan. Yang keempat, menjaga integritas dan objektivitas serta bertindak profesional seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Profesi Audit Internal atau SPAI. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai hubungan bagian SPI dengan komite audit.
Berikut bentuk hubungan Satuan Pengawasan Internal atau SPI dengan Komite Audit yang dilakukan melalui komisaris. Terdapat 3 bentuk hubungan. Yang pertama, bagian SPI membantu Komite Audit untuk memastikan bahwa pedoman Komite Audit, aktivitas, dan proses Komite Audit telah memenuhi bentuk tanggung jawabnya. Dan yang kedua, Komite Audit memastikan bahwa pedoman internal audit, peranan, dan aktivitas dari audit internal dipahami dan menjawab kebutuhan Komite Audit dan komisaris. Dan yang terakhir, memelihara komunikasi yang terbuka dan efektif dengan Komite Audit untuk menyamakan persepsi tentang tugas Komite Audit, sehingga mekanisme kerja yang terbentuk dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah hubungan bagian SPI dengan direksi. Bagian SPI adalah unit pendukung direksi dalam bidang pengawasan. Terdapat 2 bentuk hubungan tersebut. Hubungan yang pertama, bagian SPI adalah mitra direksi dalam mendiskusikan hal-hal yang mempengaruhi kegiatan perusahaan, baik dari segi keuangan maupun non-keuangan. Hubungan yang kedua yaitu menilai efektivitas sistem pengendalian atau internal control system, termasuk di dalamnya memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian intern dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian direksi serta tindak lanjut atas hasil diskusi. Kasus dalam sistem pemantauan publik. Kami mengambil dari Detik Finance yang berjudul "Tak hanya KPK, mulai dari lembaga lokal hingga asing sebut Raskin bermasalah". Jakarta. Program beras miskin atau Raskin kembali menjadi hangat diperbincangkan, padahal program ini sudah ada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998. Kala itu namanya adalah Operasi Pasar Khusus atau OPK, kemudian diubah menjadi Raskin pada tahun 2002. Suara protes itu datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada beberapa waktu lalu. KPK menilai program dengan anggaran triliunan tersebut tidak tepat dari sisi manapun, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan atau tepat administrasi. Dalam rangkuman Detik Finance, kajian tersebut ternyata sudah ada sejak beberapa tahun lalu, bahkan sejak 1 tahun berjalan program Raskin. Bank Dunia adalah salah satu lembaga yang mengutarakannya pada tahun 2003. Disebutkan tahun 2003, Raskin yang disalurkan adalah salah sasaran, karena 74% beras tersebut ternyata jatuh ke kelompok non-miskin. Padahal, data dari alokasi dananya, anggaran sebesar 4,83 triliun yang dialokasikan ke Perum Bulog tahun 2003, hanya 18% yang benar-benar masuk ke kelompok miskin, sementara 52% lainnya menjadi subsidi untuk kelompok non-miskin, dan dari 30% sisanya habis untuk biaya operasional dan keuntungan Perum Bulog. Kajian Bank Dunia tidak hanya berhenti di situ. Tahun 2006, Raskin kembali menjadi bahan evaluasi. Dilaporkan ada 30% penyaluran Raskin oleh pemerintah yang tidak tepat sasaran. Meskipun sudah ada perbaikan, namun jauh dari target tepat sasaran. Itu pun didukung oleh kajian LSM dalam negeri Semeru. Pada tahun 2013, Badan Pusat Statistik atau BPS mengeluarkan kajian yang sama. Raskin dinilai sangat lemah dalam sasaran, sehingga kontribusinya untuk pengurangan kemiskinan tidak benar. BPS mencatat 31,2 juta rumah tangga sasaran atau RTS menerima beras miskin atau Raskin pada bulan Maret 2013. Padahal pemerintah hanya menargetkan 15,5 juta RTS untuk menerima subsidi harga pembelian beras orang miskin tersebut atau naik 100%. Ada kelompok miskin yang tidak seharusnya mendapatkan tetapi malah mendapatkan Raskin, itu dugaan sementara, ujar Kepala BPS Suryamin saat itu. Pada bulan September 2012, tercatat sebanyak 33,5 juta rumah tangga yang menerima Raskin. Rata-rata kuantitas yang dibeli sebanyak 8,5 kg dan rata-rata harganya Rp2.106 per kilogram. Di samping itu, ternyata Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui Badan Kebijakan Fiskal atau BKF juga memiliki kajian soal Raskin. Disebutkan hasilnya tidak terlalu berbeda dengan
apa yang disimpulkan oleh lembaga lainnya. Memang yang sudah banyak kajian soal itu dari tahun 2003, kemudian 2004, dan 2005. Saya ingat mulai dari Bank Dunia, LSM Semeru, dan Universitas Tinggi di Indonesia, juga BKF, dan Kemenq juga melakukan kajian. Hasilnya memang benar, sesuai dengan kajian KPK. Kata Dirjen Anggaran Kemenq Alok Askolani seperti dikutip Jumat 14 April 2014. Artinya, temuan seperti tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi sudah diketahui. Akan tetapi, memang belum ada perubahan yang signifikan setiap tahunnya. Temuannya tidak jauh, bahwa Raskin itu tidak tepat sasaran, paling tidak tepat jumlah orang, kualitas, dan tidak tepat waktu. Semua sudah tahu tapi masih seperti itu, ujarnya. Selanjutnya adalah temuan. Berdasarkan kasus di atas, ditemukan dari beberapa studi yang menunjukkan adanya kelebihan dan kelemahan dari kasus tersebut. Kelebihan dari kasus di atas adalah temuan menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan perbaikan penargetan Raskin pada pertengahan tahun 2012 yang dilakukan dengan uji coba. Uji coba perbaikan penargetan Raskin ini dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja penargetan program Raskin agar masyarakat yang disasar mendapatkan Raskin dalam kuantitas dan harga yang sesuai ketentuan. Uji coba pada tahun 2012 ini mencakup penggunaan kartu Raskin yang ditunjukkan agar masyarakat desa, rumah tangga yang berhak menerima Raskin, dan rumah tangga yang menerima manfaat itu mengetahui haknya. Implementasi dari perubahan program Raskin ini sendiri diterangkan pada modul MONEF, inovasi pemantauan untuk meningkatkan kinerja program penanggulangan kemiskinan dari tim TNP 2K, yang dijelaskan bahwa penggunaan kartu Raskin dan daftar penerimaan manfaat atau DPM Raskin itu bersifat rintisan, tetapi dapat diimplementasikan secara luas. Dengan studi pemantauan yang secara intensif, terdapat 3 sumber utama data pemantauan. Yang pertama, di 11 provinsi dilakukan survei untuk melihat respon masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap perubahan ini. Yang kedua, dilakukan pemantauan dan evaluasi dampak yang dirancang oleh TNP 2K dan tim JPAL pada 600 desa atau kelurahan. Dan yang terakhir, TNP 2K bekerjasama dengan BPS untuk melakukan survei perlindungan sosial pada Maret 2013 yang dimaksudkan untuk melihat perubahan yang terjadi yang digunakan kartu DPM di tingkat. Sedangkan kelemahan dari kasus di atas adalah temuan menunjukkan bahwa program Raskin tampaknya tidak seefektif yang diharapkan. Belum optimalnya efektivitas Raskin dapat ditunjukkan dengan RTS atau rumah tangga sasaran yang hanya menerima Raskin sepertiga dan membayar harga dengan yang lebih besar dari harga yang seharusnya. Hal ini juga didukung dengan hasil pemantauan perubahan penargetan Raskin pada tahun 2012 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan uji coba pada tingkat desa belum sesuai dengan yang diharapkan. Dan data studi pemantauan TNP 2K pada tahun 2012 tersebut menunjukkan bahwa semua daerah yang diuji coba RTS cenderung menerima Raskin dengan jumlah kiloan yang lebih besar dan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang tidak diuji coba. Temuan ini mengkonsistenkan dengan temuan studi RCT pada tahun 2014. Juga analisis data modul survei perlindungan sosial, peningkatan jumlah kilogram Raskin yang ditebus kentara ketika menggunakan sampel masyarakat miskin yang membeli Raskin dengan kartu Raskin. Kegiatan penawaran menghasilkan penurunan harga Raskin yang kecil namun tidak cukup besar dengan dampaknya untuk melanjutkan opsi sebagai kebijakan. Selain itu, hasil data modul perlindungan sosial Sosenas pada Maret 2013 mengidentifikasikan terdapat penurunan jumlah kilogram besar yang ditebus dan peningkatan harga tebus Raskin yang terjadi setelah berakhirnya periode kartu Raskin pada Desember 2012 dan
Kemudian pada Februari 2013, masyarakat yang menyatakan menggunakan kartu Raskin hanya menerima 11 kg saja. Padahal pada bulan Desember 2012 lebih banyak 2,2 kg. Berdasarkan peta kinerja sasaran Raskin Susenas 2012, kinerja penerbitan Raskin cenderung lebih rendah di provinsi-provinsi luar Jawa, khususnya Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Walaupun di Pulau Jawa itu cukup baik, tetapi jika dilihat dari kinerja kuantitas dan kinerja harga, maka relatif kurang jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Selanjutnya adalah analisis dan penyelesaian. Penyebab dan kasus tersebut dapat disimpulkan. Yang pertama, kurangnya kesadaran diri dalam menetapi peraturan yang berlaku. Yang kedua, kurang optimalnya pemantauan yang dilakukan dari pemerintah. Dan yang ketiga, adanya keterbatasan survei sehingga hanya dapat dilakukan pada tingkat provinsi saja. Kemudian solusi yang dapat kami tawarkan, yang pertama, adanya kontrol lebih lanjut dari TNP 2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan pihak-pihak yang terkait dalam pemantauan. Karena jika pemerintah tidak melakukan pemantauan lebih lanjut atau kontrol lebih lanjut, maka dapat disangsikan bahwa masyarakat tidak akan melakukan inisiatif terlebih dahulu. Yang kedua, adanya kerjasama dengan berbagai pihak, seperti yang dilakukan TNP 2K yang bekerjasama dengan BPS pada Maret 2013 dalam survei perlindungan sosial dengan tujuan memantau beberapa uji coba desain baru penanggulangan kemiskinan, khususnya Raskin dan BSM. Dan yang terakhir, pemerintah diharapkan menyusun beberapa kebijakan baru untuk memperbaiki kinerja program. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan data temuan pemantauan yang dihasilkan dari data-data sekunder maupun data pemantauan TNP 2K sebagai salah satu acuan awalnya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.